kita memasuki tahapan paling krusial dalam seluruh proses in-court restructuring, yaitu penyusunan dan pengesahan dari composition plan atau rencana perdamaian. Ini adalah titik balik strategis, momen di mana arah perusahaan ditentukan. Apabila rencana disusun dengan presisi, perusahaan tidak hanya terhindar dari status pilot, tapi juga dapat melakukan strategic rebound yang lebih kuat dan berkelanjutan. In-court restructuring bukan sekedar mekanisme hukum, ia adalah strategi riset bagi korporasi yang ingin kembali tumbuh dengan dasar hukum yang solid. Composition plan atau rencana perdamaian bukan sekedar dokumen deklaratif, melainkan legal and financial instruments yang harus memenuhi uji kelayakan di mata hukum dan juga kreditor. Isinya harus mencangkup repayment schedule yang realistis, debt to equity conversion scheme, haircut proposal, hingga cash flow projection yang dapat divalidasi. Kreditor akan menilai 3 aspek utama, yakni repayment capability atau apakah perusahaan tersebut mampu untuk membayar hutang-hutangnya. Yang kedua adalah governance reliability atau apakah perusahaan tersebut telah dikelola dengan profesional dan juga transparan. Yang ketiga adalah business viability atau apakah bisnis yang saat ini ada masih mempunyai prospek masa depan yang bagus. Semakin konkret angka dan strategi yang disajikan, semakin tinggi tingkat bankability-nya dari rencana yang disajikan tersebut. Ingat, kreditur tidak hanya membutuhkan narasi optimis, mereka juga membutuhkan keyakinan berbasis data. Optimisme yang kredibel lahir dari rencana yang financially sound, bukan dari pernyataan yang retoris. Setelah rencana diserahkan, tahap selanjutnya adalah voting, mekanisme hukum yang menentukan masa depan perusahaan. Aturannya bersifat binding. Composition plan atau rencana perdamaian hanya sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% jumlah kreditor yang hadir, di mana mewakili sedikitnya 2/3 dari total tagihan tersebut. Angka ini bukan formalitas statistik, tapi representatif dari prinsip majority consent with equitable treatment. Voting bukan sekedar akumulasi suara, ini adalah uji kepercayaan terhadap kualitas kepemimpinan dan rencana restrukturisasi Anda. Bagi debitor, strategi utamanya adalah stakeholder mapping dan coalitions building. Yakinkan kreditur utama dengan data yang transparan, model keuangan yang dapat diuji, dan skenario pemulihan yang terukur. Ketika mayoritas memberikan dukungan, rencana perdamaian berubah status dari sekedar proposal menjadi legally binding restructuring framework. 3 faktor yang menentukan keberhasilan in-court restructuring atau PKPU. Pertama, good faith dari debitor. Komitmen nyata untuk menyelesaikan kewajiban dibuktikan dengan data integrity, keterbukaan laporan keuangan, dan disiplin pelaksanaannya. Kedua, creditor confidence yang dibangun dari konsisten komunikasi, kepastian pembayaran, governance credibility. Kreditur mendukung rencana bukan karena belas kasihan, tapi karena melihat predictable cash flow dan tata kelola yang sehat. Ketiga, business continuity. Kreditur lebih percaya kepada perusahaan yang tetap beroperasi dan memiliki prospek usaha. Pembayaran yang bersumber dari aktivitas bisnis lebih kredibel dibandingkan janji tanpa basis operasional. Ketiga faktor inilah, etikat, kepercayaan, dan keberlanjutan, membentuk triangle of trust dalam setiap proses restrukturisasi. Disinilah perbedaan antara sekedar bertahan atau benar-benar recovering with resilience. Setelah voting berhasil, pengadilan niaga akan mengesahkan hasilnya melalui putusan homologasi. Pada tahap ini, composition plan atau rencana perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan berubah menjadi court sanctions obligation. Artinya, setiap kreditor, baik yang setuju maupun tidak, terikat oleh ketentuan yang sama. Namun, homologasi bukan akhir. Ini adalah awal dari fase execution discipline. Pasca homologasi, debitur wajib menjaga cash flow integrity, memenuhi janji jadwal pembayaran secara tepat waktu, dan melaporkan proses secara berkala kepada para kreditor. Kepatuhan terhadap rencana adalah bentuk post restructuring governance.
Kredibilitas perusahaan diukur bukan dari janji yang disahkan, tapi juga dari konsistensi dalam menepatinya. In-court restructuring adalah ujian akhir bagi tata kelola perusahaan, tapi juga peluang untuk memulainya kembali dengan struktur yang lebih sehat. Dengan strategi yang matang, dukungan kreditur yang terjaga, dan disiplin dalam eksekusi, krisis dapat berubah menjadi momentum kebangkitan. Restrukturisasi yang berhasil bukan sekedar tentang penyelamatan finansial, tetapi tentang membangun kembali kepercayaan, restoring market confidence, dan internal integrity. Bagi perusahaan yang berani menghadapi proses ini secara profesional, in-court restructuring bukan tanda kejatuhan, melainkan titik awal menuju pertumbuhan yang lebih efisien, terukur, dan berkelanjutan. Karena dalam dunia bisnis modern, recovery is not survival, it is a strategic reinvention. Terima kasih, sampai jumpa.